Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tiara dari Prodi D3 Tata Busana dengan NIM 2202087020010. Materi pertama yaitu identitas nasional, konsep dan urgensi identitas nasional. Definisi identitas nasional dari definisi identitas yaitu jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakan satu dengan yang lainnya. Sedangkan definisi nasional yaitu kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, dan lainnya. Pengertian identitas nasional lebih dekat dengan arti bahwa jati diri yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Sumber historis identitas nasional. Proses pembentukan identitas nasional ini dimulai dari kebangkitan nasional gerakan-gerakan yang digawangi oleh pemuda-pemuda pada tahun 1908. Kemudian ide-ide tersebut digerakkan dalam Kongres Kebudayaan pada tahun 1918. Nah, pada tahun 1928 barulah dideklarasikan dalam Kongres Pemuda kedua atau yang sering kita sebut sekarang itu Hari Sumpah Pemuda. Sering berjalannya waktu di tahun 1945 setelah proklamasi hingga saat ini yang kita rasakan. Identitas nasional dikaji dalam dua sumber yaitu sumber sosiologis dan sumber politis. Sumber sosiologisnya bahwa identitas nasional itu telah terbentuk dalam proses interaksi dan komunikasi dan persentuhan budaya secara alami. Sedangkan dalam sumber politis pembentuk identitas nasional menjadi pencuri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, bendera sendiri ditampilkan tanpa ada rule dan format yang jelas terkait dengan beberapa skala, berapa panjangnya, berapa lebarnya, berat dan seterusnya. Jadi semua itu ada standar nasional terkait dengan bendera yang digunakan sesuai dengan identitas nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan, daily language Francia, yang diikrarkan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Lambang negara juga diatur dalam undang-undang di mana burung Garuda menyimbolkan pada tahun, bulan, serta tanggal kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Dimulai dari 17 Agustus berada di sisi kaki, kemudian 8 pada ekor dan 15 pada sayap. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan tentunya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Pasal 58 hingga 64 itu dinyanyikan pertama kali di Kongres Pemuda II. Urgensi identitas nasional. Urgensi identitas nasional dikategorikan menjadi 3 yaitu jati diri atau disebut juga kepribadian, identitas dan keunikan. Yang kedua nilai-nilai yang dianggap baik, dan yang terakhir faktor penentu dalam pembangun karakter bangsa. Pentingnya identitas nasional karena bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain dengan identitas nasional bagi sebuah negara atau bangsa yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup negara tersebut dapat mempersatukan negara atau bangsa. Dan terakhir, identitas nasional penting bagi kewajiban negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas sebuah bangsa. Pentingnya identitas nasional karena bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain dengan identitas
nasional bagi sebuah negara-negara. Materi yang kedua yaitu identitas nasional, unsur-unsur, dinamika, dan tantangan identitas nasional. Semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Dinamika dan tantangan dapat kita lihat dan pahami melalui peristiwa di bawah ini. 1. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan kebangsaan dan bernegara. 2. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan. 2. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perlu sehari-hari. 2. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perlu sehari-hari. 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih menggunakan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri. Bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri. Materi ketiga, integrasi nasional, konsep dan urgensi integrasi nasional. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Menurut Safruddin Bahar 1996, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut Riza Noer Arfani 2002, integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suku. Menurut Riza Noer Arfani 2002, integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Tiga Undang-Undang Dasar sementara 1950 berlaku pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 masa Orde Lama berlaku pada 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Terakhir, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 masa Orde Baru berlaku pada 1966 sampai dengan 1998. Pada awal era reformasi, adanya tuntunan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup membuat landasan bagi kehidupan yang demokratis. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak sesuai atau salah, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.